Pernahkah kita membayangkan jika suatu saat akan mengalami sebuah bencana paling dahsyat, yaitu berupa kiamat dunia? Mulai dari Nabi Adam hingga sampai Nabi Muhammad, tidak ada satupun yang mengetahui kapan hari kiamat akan terjadi. Perlu kita ketahui, sebelum datangnya hari kiamat akan diawali sejumlah peristiwa penting, yang mana peristiwa tersebut kerap kali dijadikan sebagai pertanda dekatnya kiamat. Salah satunya kemunculan Yakjud dan Makjud, yang mana kaum Yakjud wa Makjud itu merupakan kaum paling kuat dan kejam yang pernah ada. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang sanggup melawannya. Namun, berkat pertolongan Allah, hanya ada seorang raja yang bisa mengurung kaum Yakjud wa Makjud itu di antara dua gunung, yaitu Raja Zulkarnain. Sahabat Risalah Rasul yang dimuliakan Allah, semoga kita senantiasa diberi kesehatan. Amin. Dahulu kala, pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, hiduplah seorang raja dengan kekuasaan yang meliputi seluruh dunia. Kisah berikut ini terdapat dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Kahfi, tentang seorang raja bernama Zulkarnain. Ada 4 penguasa yang berhasil menguasai seluruh dunia, 2 diantaranya beriman yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam dan Raja Zulkarnain. Sementara 2 lainnya tidak beriman, yaitu Fir'aun dan Raja Namrud. Mari kita simak kisah menarik tentang Raja Zulkarnain, seorang raja yang soleh dan menjelajahi ujung timur hingga barat dunia ini. Zulkarnain bukanlah sebuah nama, melainkan gelar yang berarti orang yang memiliki 2 tanduk, yang melambangkan kemampuannya menaklukkan wilayah timur dan barat. Allah menganugerahkan Zulkarnain dengan kekuasaan yang sangat luas dan mempermudah segala urusannya. Ia menjadi seorang raja yang luar biasa dengan kecerdasan dan pasukan yang banyak, sosok seorang pemimpin yang sempurna. Meskipun beberapa orang menganggapnya sebagai Alexander yang agung, para ulama menolak persepsi ini karena Alexander tidak beriman, sedangkan Zulkarnain adalah seorang hamba yang beriman. Pada suatu ketika, Zulkarnain dan pasukannya menjelajahi daerah kekuasaannya hingga tiba di tempat tenggelamnya matahari, yang tampak seperti terbenam di laut berlumpur hitam. Di sana, ia bertemu dengan suatu kaum kafir, dan Allah memberinya pilihan untuk menyerang mereka, atau berbuat baik kepada mereka. Zulkarnain memilih jalan dakwah, mengajak mereka menyembah Allah dan menjanjikan hukuman bagi yang zalim serta surga bagi yang menerima dakwahnya. Kemudian, Zulkarnain melanjutkan perjalanannya menuju ujung timur dunia, di mana ia menemukan kaum yang tidak bisa berlindung dari terik matahari. Para ulama memiliki 2 pendapat tentang tempat ini. Ada yang mengatakan kaum tersebut primitif dan tidak tahu cara membuat rumah. Ada juga yang berpendapat bahwa matahari di tempat tersebut tidak pernah terbenam. Zulkarnain memberikan peringatan yang sama kepada mereka, dan setelah berdakwah di sana, ia melanjutkan perjalanannya ke arah yang tidak diketahui secara pasti, mungkin utara atau selatan, hingga tiba di sebuah tempat dengan 2 gunung besar dan tinggi. Di antara 2 gunung itu, Zulkarnain menemukan kaum yang mengeluh tentang 2 suku yang sering merusak, yaitu Yakjuj dan Makjuj. Mereka meminta Zulkarnain membangun dinding pemisah dan menawarkan upah. Namun Zulkarnain menolak upah tersebut dan meminta bantuan mereka dalam pembangunan dinding. Dengan potongan-potongan besi yang dipanaskan dan dicampur tembaga, dinding yang sangat kuat pun terbentuk. Zulkarnain tidak membanggakan dirinya atas keberhasilannya membangun dinding besar di antara 2 gunung, melainkan menganggapnya sebagai rahmat dari Allah. Ia juga menyatakan bahwa suatu hari nanti, dinding itu akan runtuh atas izin Allah. Kisah Yakjuj dan Makjuj berlanjut hingga akhir zaman, ketika mereka keluar dari dinding tersebut setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Yakjuj dan Makjuj akan menyebabkan kehancuran besar di dunia, hingga Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk memusnahkan mereka. Allah kemudian menurunkan ulat-ulat yang menggerogoti mereka hingga mati, dan burung-burung besar membersihkan jasad mereka. Akhirnya, hujan turun untuk membersihkan bumi dari bau busuk. Semoga cerita ini bermanfaat. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik lainnya.